Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Restuandari Putri dengan NIM 858455081. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Di era modern saat ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, akan tetapi juga harus mampu membentuk pola pikir, karakter, dan nilai dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam ilmu pendidikan. Pertama, kita akan membahas tentang hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menambah pengetahuan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan, serta membentuk sikap dan perilaku manusia. Karena itu, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan merupakan hubungan yang bersifat saling menguntungkan. Keduanya saling mendukung dalam hubungan didaktik dan dialektik. Filsafat ilmu membantu mencermati dan menganalisis berbagai persoalan pendidikan agar pendidikan dapat terus berkembang secara ilmiah dan tersistematis. Sebaliknya, pendidikan memberikan wujud nyata bagi filsafat ilmu dalam menerapkan berbagai gagasan dan pemikiran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah dan terarah. Artinya, pendidikan tidak hanya dianggap sebagai proses belajar mengajar, akan tetapi sebagai ilmu yang memiliki teori dan metode penelitian. Filsafat ilmu membantu pendidikan berkembang melalui penelitian dan cara berpikir yang logis. Oleh karena itu, metode pembelajaran digunakan guru sebaiknya disesuaikan dengan hasil penelitian dan kebutuhan siswa, bukan hanya berdasarkan pendapat pribadi saja. Dengan begitu, pendidikan akan terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat dan kemajuan teknologi. Filsafat ilmu juga disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah persoalan-persoalan pendidikan melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat pendidikan. Misalnya, apa sebenarnya tujuan dari pendidikan? Apakah hanya untuk memperoleh nilai tinggi? Atau membentuk karakter dan kepribadian manusia? Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dalam pendidikan. Misalnya melalui penelitian, observasi, pengalaman, dan proses pembelajaran di kelas. Sedangkan aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk etika, tanggung jawab, dan moral. Perkembangan ilmu juga dipengaruhi oleh beberapa aliran filsafat, seperti idealisme, pragmatisme, dan konstruktivisme. Idealisme menekankan pentingnya nilai moral dan pembentukan karakter dalam pendidikan. Pragmatisme memandang bahwa pendidikan harus memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari dan membantu siswa memecahkan masalah. Sedangkan konstruktivisme menekankan bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar aktif. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu memiliki pengaruh besar terhadap tujuan, metode, dan proses pembelajaran. Contoh penerapan filsafat ilmu dapat dilihat pada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka tidak hanya memandang aktivitas akademik, tetapi juga penguatan karakter, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis siswa. Dalam proses pembelajaran, guru mulai menggunakan metode diskusi, problem solving, dan pembelajaran kontekstual agar siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri. Selain itu, di era perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan seperti saat ini, filsafat ilmu juga memiliki peran penting agar pendidikan tetap memperhatikan nilai moral, etika, dan tanggung jawab dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan, baik dari segi keilmiahannya, nilai, maupun arah pengembangannya. Sebaliknya, pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu melalui proses berpikir kritis dan penerapan ilmu dalam kehidupan nyata. Karena itu, filsafat ilmu dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.